Sebuah rekaman menunjukkan peluncuran drone yang diduga milik Iran menuju sebuah pangkalan udara di Yordania. Dengan lokasi yang tidak diketahui, peluncuran drone ini ditujukan untuk membalas para martir perang Ramadan lalu. Militer Iran merilis rekaman yang diduga peluncuran drone yang diklaim menuju pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. Sementara seorang tentara terdengar menyerukan bahwa serangan ini merupakan balasan atas para martir perang Ramadan. Pangkalan udara Al-Azraq di Yordania menjadi target Iran karena diketahui menjadi pangkalan jet tempur canggih milik Amerika Serikat. Pangkalan ini telah memainkan peran kunci dalam mengerahkan jet tempur canggih dan melakukan operasi pengintaian dan ofensif dengan drone. Sementara itu, pihak berwenang di Yordania belum memberikan komentar resmi terkait serangan apapun yang menargetkan pangkalan udara mereka. Sebuah rumah di Lebanon Selatan hancur lebur terkena serangan Israel. Satu keluarga yang tinggal di lokasi dilaporkan tewas. Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon. Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang, yakni seorang ayah, ibu, dan 2 anak perempuan berusia 16 dan 18 tahun, tewas ketika rumah mereka di kawasan wilayah Al-Tufah, Lebanon Selatan dihantam rudal Israel. Rumah terlihat hancur dengan kendaraan yang rusak serta puing-puing berserakan di lokasi kejadian. Barang-barang pribadi seperti pakaian dan foto keluarga terlihat di antara reruntuhan. نحن في بلدة حمين التحت كأخواتها من قرى هذا الجنوب الأبي صام. نستيقظ اليوم بالساعة 6:30 صباحا على مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة مؤلفة من أب وأم وفتاتين في عمر الزهور 16 سنة و17 أو 18 سنة. Media setempat mengatakan operasi Israel yang sedang berlangsung di Lebanon Selatan bertujuan untuk menghilangkan infrastruktur Hizbullah. Namun warga Lebanon kini bingung karena serangan berulang kali yang dilakukan tentara Israel memaksa warga untuk pergi tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Data Kementerian Kesehatan Lebanon bahkan menyebut lebih dari 1.200 orang telah tewas dan 1 juta orang mengungsi sejak Israel menargetkan Lebanon. Pemirsa, pasukan Israel kembali menargetkan jurnalis yang sedang melakukan peliputan. Seorang jurnalis menjadi target kekejaman Zionis Israel di kota Quneitra, Suriah. Pasukan Israel menyerang jurnalis dari Suriah TV yang tengah melakukan peliputan media di pedesaan Quneitra. Serangan terhadap jurnalis kali ini bukan yang pertama kali dilakukan Israel. Setelah sebelumnya pasukan Zionis membunuh 3 jurnalis di Lebanon. Sebuah fasilitas minyak milik Castrol asal Inggris di Erbil, Irak dihantam pesawat tak berawak. Serangan tersebut membuat api membumbung tinggi dan membuat warga panik. Kebakaran hebat melanda fasilitas minyak asal Inggris Castrol di Erbil, Irak. Insiden ini diduga akibat serangan pesawat tak berawak yang menargetkan objek vital milik perusahaan Inggris itu. Tak hanya sekali, serangan terhadap kilang minyak Castrol ini terjadi 2 kali dengan selang waktu 2 jam. Total ada 3 drone yang menghantam fasilitas ini, di mana 1 diantaranya berhasil dilumpuhkan sistem pertahanan. Rentetan roket Iran melesat melintasi langit kota Nahariya, Israel. Sirine pun menggema membuat warga Israel panik.
Sirine terus meraung saat beberapa roket melintasi langit kota Naharia sebelum menghantam permukiman. Serangan ini terjadi saat warga setempat menggelar perayaan Paskah Yahudi. IDF menegaskan sedikitnya 10 rudal balistik ditembakkan ke arah Israel oleh Iran dan Hizbullah. Sementara itu, sistem pertahanan udara Israel mencegat gelombang roket baru yang ditembakkan Iran dan Hizbullah di langit kota Naharia. Serangan ke Israel ini terus meningkat pasca Israel berupaya memperluas zona keamanan di luar perbatasannya, termasuk di sebagian besar wilayah Gaza, Suriah, dan Lebanon Selatan. Pemirsa, kota Isfahan, Iran kembali dibombardir Amerika dan Israel. Serangan udara Amerika dan Israel terus menyasar pusat rudal Iran. Rekaman video memperlihatkan ledakan hingga menimbulkan kebakaran masif. Pusat rudal Iran Baharestan di Isfahan kembali diserang Amerika dan Israel pada 1 April. Serangan pusat rudal ini menjadi serangan kedua setelah akhir Maret. Isfahan juga dibombardir Amerika dan Israel. Iran mengancam akan terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. تهران 12 فروردین اتوبان رسالتی. Sementara pimpinan tertinggi Angkatan Darat Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Jika serangan darat benar-benar terjadi, tentaranya tidak akan membiarkan pasukan Amerika lolos hidup-hidup. Mayor Jenderal Amir Hatami menginstruksikan pangkalan-pangkalan operasional untuk memantau pergerakan musuh dari waktu ke waktu. Ia juga menerapkan rencana melawan serangan musuh pada waktu yang tepat. Hatami menekankan bahwa perang harus dihilangkan dari wilayah Iran, juga terus mempertahankan keamanan bagi seluruh rakyat Iran. Bulan Sabit Merah Iran terus melakukan evakuasi korban serangan udara Amerika Israel. Dibantu oleh anjing pelacak, tim penyelamat berhasil menemukan korban di antara reruntuhan bangunan. Proses evakuasi tersebut berlangsung dramatis. Korban ditemukan dalam keadaan selamat meski tertimpa reruntuhan. Usai penyelamatan, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Rudal Iran kembali menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Sebelumnya di awal terjadinya eskalasi pada 28 Februari lalu, Iran sempat merudal pangkalan militer tersebut. Drone pencegat Amerika sempat menangkal rudal Iran yang akan menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Namun, pencegat Amerika gagal sehingga rudal jatuh tepat di markas besar armada kelima Amerika. Sebelumnya, markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat juga sempat dirudal Iran pada 28 Februari lalu atau di awal terjadinya eskalasi. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah. Pangkalan strategis ini merupakan Komando Pusat Operasi Maritim Amerika Serikat di Teluk Persia, Laut Merah, dan Samudra Hindia. Hizbullah kembali melancarkan serangan ke Israel. Kota Haifa menjadi sasaran target serangan Hizbullah. Kelompok milisi Hizbullah menyerang infrastruktur militer Israel di kota Haifa.
Hizbullah juga menargetkan infrastruktur Israel di kawasan perbatasan. Dikutip dari media Israel, The Time of Israel, Hizbullah telah meluncurkan serangan lebih dari 50 roket yang ditembakkan dari Lebanon ke selatan Israel. Warga Iran dan sejumlah mahasiswa asing memberikan dukungan terhadap pemerintah Iran dalam menghadapi konflik dengan Israel Amerika Serikat. Warga Iran pun menyatakan tidak takut terhadap ancaman serangan darat oleh Israel dan Amerika, serta menyatakan kesiapannya dalam menghadapi agresi darat Zionis. Cuacanya warga Iran masih mereka juga mendukung pemerintah Iran, mendukung resistensi yang dimulai warga Iran itu, dan sebagian orang yang saya kenal sama mereka juga turun ke jalan-jalan dan bersama-sama warga Iran, bukan hanya orang Indonesia, ada sebagian, karena dari mana-mana, hampir dari 100 negara ada mahasiswa di Iran. Ada sebagian orang Afrika, saya di berita-berita saya melihat ada dari mereka juga yang turun ke jalan untuk mendukung pemerintah Iran, untuk mendukung militer Iran dan resistensi Iran terhadap Amerika Serikat dan rejim Zionis. Baik, luar biasa. Baik, Kasim, ini kan yang tercatat terakhir adalah hampir 2.000 korban sipil tewas, begitu ya. Belum lagi ada yang luka-luka sekitar hampir 30.000, tepatnya 25.000. Dan bahkan statement terakhir dari pemerintah Amerika dia mengatakan akan ada serangan darat pamungkas, begitu ya. Kalau dari masyarakat di sana sendiri, seperti apa tanggapannya? Apakah masyarakat Iran ini siap seperti biasa dengan serangan yang akan dilakukan? Ya, itu juga begitu ya, ini mereka juga siap, bukan hanya siap tapi kita menunggu. Ya, ini karena itu kekuatan Iran. Kalau udara pasti Iran tidak begitu kuat ya, itu Amerika Serikat dan Israel itu kekuatan mereka dalam masalah udara itu ya pasti lebih kuat daripada kita, tapi kekuatan Iran itu atau keunikan Iran itu adalah pasukan daratnya itu. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikatakan pemilu Iran, the foreign minister itu dia bilang bahwa kalau ada serangan dari darat, kita menunggu, karena itu kekuatan kita. Oleh karena itu, bukan hanya mereka tidak takut, tapi kita menunggu. Ya, Rusia mengimbau Amerika Serikat dan Zionis Israel segera menghentikan agresi militernya. Hal ini disampaikan di sidang Dewan Keamanan PBB. Rusia memperingatkan bahwa perang melawan Iran berisiko menyebabkan kerusakan global. Konflik ini akan meningkat menjadi konflik skala penuh, tidak hanya di tingkat regional, tetapi juga global. Amerika dan Zionis Israel harus menyadari betapa seriusnya konsekuensi dari perang ini. Orang-orang tak bersalah hingga perempuan dan anak-anak akan meninggal dunia setiap harinya. Rusia juga menegaskan siap membantu untuk menemukan penyelesaian konflik tersebut. Вашингтон и Западный Иерусалим не могли не осознавать всю тяжесть последствий своей военной авантюры для стран региона. Ежедневно гибнут ни в чем не повинные люди, включая женщин и детей. Масштаб ущерба энергетической и другой жизненно важной инфраструктуры в Иране и аравийских монархиях растет ежеминутно. Непоправимый урон наносится не только региональной стабильности, но и глобальной продовольственной энергетической. Ya, Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babis mengkritik seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar negara-negara yang bergantung pada minyak Timur Tengah turut mengamankan Selat Hormuz. Ia menegaskan Republik Ceko tidak terlibat dalam negosiasi Selat Hormuz. Tak teďka nevím, jestli myslíte tu otázku vážně, nebo jako, že bychom tam poslali letadlovou loď, nebo jak jste to myslel? My samozřejmě pana Trumpa vnímáme, že on má různé projevy, takže to je ten systém hodím granát a potom to řeší, tak si počkáme určitě, jak se to všechno vyvine, protože my jsme na Evropské radě
o tom mluvili, Francie měla nějaké návrhy, takže my u těchto jednání nejsme, to jsou jednání na úrovni těch jaderných velmocí, nukleárních velmocí, jako Francie, Velká Británie. Gue udah makan nasi. 3 jenazah anggota TNI yang gugur di Lebanon karena diserang Israel akan diterbangkan Jumat atau Sabtu ke Indonesia. Sementara korban anggota TNI yang terluka sudah membaik. 2 April 2026 saya hanya mengupdate perkembangan tentang jenazah daripada 3 prajurit TNI yang telah gugur di Unifil. Saat ini sudah berada di rumah sakit Saida yang ada di Lebanon dan sedang pemulasaran jenazah yang rencana akan dikembalikan ke tanah air. Pemberangkatan kemungkinan kalau nggak hari Jumat akan dilaksanakan hari Sabtu karena minimnya penerbangan yang sedang ada saat ini di daerah konflik di Teluk saat ini. Sehingga update berikutnya akan kami sampaikan setelah ada kepastian kapan kepulangan dari jenazah 3 orang prajurit TNI yang telah gugur di Lebanon Selatan. Perawatan yang luka? Perawatannya luka dari 3 prajurit yang dirawat di Rumah Sakit Beirut saat ini sekarang sudah membaik, sudah dalam kondisi yang lebih stabil daripada sebelumnya. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdul Fattah Al-Satari takziah ke rumah duka Kapten Infanteri Zomi Aditya Iskandar, pasukan TNI yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel. Atas nama negara Palestina dan rakyat Palestina, kami hadir menyampaikan bela sungkawa pada keluarga almarhum. Kesedihan atas kehilangan Kapten Zulmi tak cuma menjadi duka keluarga dan bangsa Indonesia, namun menjadi kehilangan bagi bangsa Palestina. Selain itu, Dubes Palestina Abdul Fattah Al-Satari menyampaikan besok di masjid-masjid Palestina, termasuk Masjid Al-Aqsa, akan dilaksanakan sholat gaib. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه العزيز: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. باسم سفارة دولة فلسطين لدى أندونيسيا وباسم الجالية الفلسطينية وبمرافقة سنتارة فلسطين أخونا عبد الله غنيم وباسم الشعب الفلسطيني جئنا اليوم لكي نقدم واجب العزاء في أبنائنا وأبنائكم الشهداء الثلاثة. يقدم العزاء باسم الرئيس الفلسطيني والحكومة. Isak tangis pecah saat istri Praka Fariza Ramadan tiba di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Tangis sang istri tak terbendung ketika ibu Praka Farizal menyambut dan memeluknya. Fafa Nur Azila, istri mendiang Praka Farizal, prajurit yang gugur akibat serangan Israel di Lebanon, tak mampu membendung tangis saat tiba di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Azila tiba bersama dengan anaknya yang baru berusia 2 tahun. Keduanya didampingi sejumlah istri dari pimpinan Praka Farizal ketika bertugas di Biren Aceh. Hari ini dilaksanakan prosesi upacara pelepasan secara militer oleh PBB di Beirut ya, di Lebanon. Kemudian dari PBB karena semuanya perencanaan termasuk dengan kegiatan dikendalikan langsung oleh PBB. Jadi dari PBB nanti diberangkatkan dari Lebanon itu hari Jumat waktu sana. Hingga kini jasad Praka Farizal dan 2 prajurit lainnya masih berada di Beirut, Lebanon. Upacara pelepasan secara militer dilakukan oleh PBB untuk jasad ketiga prajurit pasukan Garuda ini. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo Anyus melaporkan.
Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, satu dari 3 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon, menjadi anak kebanggaan keluarga dengan masa depan cemerlang di TNI. Pesan terakhir disampaikan Kapten Zulmi pada ayahanda sebelum gugur di Lebanon. Tiga personil TNI dalam misi UNIFIL gugur saat bertugas di Lebanon pada Maret 2026, termasuk Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Dengan kesedihan yang tidak tertahankan, Iskandarudin menceritakan pesan terakhir yang diterima dari putra kebanggaannya, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, sebelum gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Senin pagi, hanya beberapa jam sebelum insiden ledakan proyektil merenggut nyawa anaknya, Iskandarudin menceritakan Zulmi sempat menghubunginya melalui aplikasi WhatsApp yang menunjukkan perhatian mendalam kepada sang ayah. Iskandarudin yang merupakan pensiunan anggota TNI menyebut putranya sebagai anak yang memiliki masa depan yang sangat cemerlang dengan selalu berhasil menyelesaikan tugas dengan baik sehingga dipercaya memimpin kawan-kawannya. Kepergian Kapten Zulmi terasa sangat menyesakan bagi keluarga mengingat sang perwira lulusan Akmil tersebut dijadwalkan akan menyelesaikan misi internasionalnya dan kembali ke Indonesia pada 30 Mei 2026 mendatang. Ya kita nanti kalau berangkat jangan sendiri, kemudian mengingat umur ya, kita udah bawa teman atau gantian supir. Ya, yang jelas anak kebanggaan ya, anak kebanggaan. Marah masa depan yang bayangan saya sangat cemerlang karena dari Akmil tugasnya selalu berhasil di mata anggota dan di mata rekan-rekannya. Dikenal memang orang baik karena saya merasa dari bawahan saya sampaikan itu, jadilah pemimpin yang baik yang dikenal oleh anggota. Saat ini pihak keluarga tengah bersiap menyambut kedatangan jenazah yang diperkirakan tiba di tanah air dalam 1 atau 2 hari ke depan. Jenazah rencananya akan diterbangkan dari Beirut ke Jakarta sebelum dibawa ke rumah duka di Cimahi. Iskandarudin menegaskan keluarga telah ikhlas melepas kepergian putra mereka yang gugur saat menjalankan tugas negara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Anyis melaporkan. Rusia siap memasok minyak ke Indonesia jika dibutuhkan, di mana pemerintah Indonesia tengah mencari pasokan minyak menyusul krisis yang terjadi akibat perang Iran dengan Amerika Serikat di Israel. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolshanov, menegaskan kemungkinan kerjasama pembelian minyak antara Indonesia dan Rusia, di mana Rusia siap memasok minyak ke Indonesia jika dibutuhkan. Meskipun belum ada permintaan resmi dari Indonesia, dirinya menyebut peluang kerjasama tetap terbuka melalui jalur bisnis. Rusia sendiri pada prinsipnya siap menjual minyak kepada negara manapun yang memiliki kebutuhan dan bersedia menjalin kerjasama jangka panjang. Yes, my president mentioned many times that first of all, for our friendly countries, we are ready to cooperate in the field of oil and gas. If they need something, so please approach us, tell what we need, and we will discuss how it will be done. But even for what we call sometimes non-friendly countries, for example, for Western Europe, if they got such interest, if they are ready to cooperate on the basis of long-term contracts with us, even for them we are ready to support. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak pada naiknya sejumlah harga impor di Indonesia. Termasuk harga kedelai di Tegal, Jawa Tengah, dan harga biji plastik di Bandung, Jawa Barat. Para perajin tahu di kota dan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah kini harus putar otak.
Pasalnya, harga kedelai kini mengalami kenaikan akibat dampak perang Amerika-Israel melawan Iran. Harga kedelai impor asal Amerika kini dijual seharga 10.100 per kilogram dari sebelumnya 8.600 per kilogram. Untuk menyiasati kenaikan harga, para perajin tahu terpaksa mengurangi ukuran produksi agar tidak merugi. Faktor dari pengirimannya itu agak nggak terlalu kayak dulu sebelum perang ya. Sekarang udah perang, kayaknya ada kendala-kendala tertentu. Kedelainya impor dari mana? Kedelainya impor dari Amerika. Dampak konflik di Timur Tengah juga terasa bagi sektor industri plastik di Kota Bandung, Jawa Barat. Harga biji plastik impor melonjak hingga 100% dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Naiknya harga biji plastik ini memaksa produsen menjual plastik lebih mahal ke konsumen. Akibatnya penjualan plastik mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dampak konflik perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak besar kepada seluruh sektor di Indonesia. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil tindakan untuk menurunkan harga bahan baku produksi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sambut Pasca, puluhan siswa gelar jalan salib sejauh 4 km sambil membawa hasil bumi. Sindo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami pemirsa.